Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan kelas yang kondusif, yang mana tugas ini tugas kelompok dari saya dan juga rekan saya. Video ini dibuat bagaimana kita bisa mengetahui konsep iklim kelas yang kondusif, hubungan guru dan siswa, bagaimana komunikasi efektif, dan juga bagaimana peran breaking dan motivasi belajar terhadap anak kelas, dan juga menciptakan kelas yang kondusif. Poin A, konsep iklim kelas yang kondusif. Iklim kelas adalah suasana yang tercipta dalam proses pembelajaran yang mencerminkan kondisi fisik, sosial, emosional, dan akademik di dalam kelas. Iklim yang kondusif berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran karena dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram. Dimensi iklim kelas yang pertama adalah fisik. Kondisi ruang belajar yang nyaman, bersih, pencahayaan cukup, dan tata letak mendukung. Yang kedua, sosial. Hubungan antar peserta didik dan antar guru siswa yang humanis dan saling menghormati. Dimensi yang ketiga adalah emosional. Suasana yang aman secara emosional, bebas dari tekanan, dan mendukung ekspresi diri. Yang keempat adalah akademik. Lingkungan yang mendorong semangat belajar. Adalah cara membangun iklim kelas kondusif. Yang pertama, pendekatan demokratis. Yang kedua, komunikasi positif. Yang ketiga, disiplin positif dan penghargaan. Yang keempat, variasi metode pembelajaran. Poin B, hubungan guru dan siswa. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan materi dan metode pengajar, tetapi juga oleh kualitas interaksi yang terjalin antara guru dan peserta didik. Hubungan yang positif menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga peserta didik lebih mudah menerima dan memahami materi. Jadi hubungan guru dan siswa ini perlu ditingkatkan dan perlu adanya hubungan baik, dikarenakan dua elemen ini sangat berpengaruh terhadap pelajaran. Poin C, komunikasi efektif dalam kelas. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan yang menghasilkan keamanan makna antara pengirim dan penerima sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ada 5 prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, kejelasan pesan. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, empati. Yang keempat, interaksi dua arah. Yang kelima, media tepat. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Yang keempat, memperbaiki kualitas dan hasil belajar antara keduanya. Jenis dan tantangan komunikasi kelas. Jenis-jenis komunikasi dalam kelas. Yang pertama, verbal. Kedua, nonverbal. Ketiga, tertulis. Keempat, digital. Di sini ada 3 tantangan. Yang pertama, keberagaman siswa. Yang kedua, gangguan lingkungan. Yang keempat, kompetensi guru. Yang mana jenis-jenis komunikasi ini pasti mempunyai tantangan, dan tantangan itu harus kita bedah dan harus kita evaluasi. Selanjutnya, ice breaking dan motivasi belajar. Ice breaking adalah aktivitas singkat untuk memecah kekakuan suasana kelas. Manfaatnya adalah meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa, membuka komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang ketiga, mengurangi kecanggungan. Yang keempat, memudahkan suasana belajar. Yang kelima, mengurangi kejenuhan dan proses pembelajaran. Selanjutnya, motivasi belajar. Sudah kita ketahui bahwasanya motivasi ini sangat berpengaruh penting dalam pembelajaran, yang mana bentuk ice breaking yang dapat diterapkan dalam motivasi belajar adalah seperti tepuk tangan, kuis sederhana, gerakan ringan, permainan konsentrasi, dan aktivitas kreatif. Lanjutkan keterkaitan ice breaking dan motivasi, yakni ice breaking dan motivasi belajar saling melengkapi. Ice breaking menciptakan kondisi psikologis yang siap belajar, sementara motivasi menjaga keberlanjutan semangat belajar siswa sepanjang kegiatan pembelajaran. Siswa mulai jenuh, guru menerapkan ice breaking, suasana kelas menjadi rileks,
dan juga konsentrasi dan motivasi baik, pembelajaran langsung optimal. Pengaruh positif ice breaking terhadap motivasi belajar, mengurangi kejenuhan, meningkatkan fokus, dan mendorong partisipasi. Jadi ketiga ini sangat berpengaruh terhadap belajar. Dari poin awal sampai poin akhir dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya iklim kelas yang kondusif adalah iklim kelas kondusif merupakan suasana belajar yang mendukung peserta didik untuk belajar dengan aman, nyaman, dan aktif, terbentuk melalui pengelolaan kelas yang baik. Yang kedua, hubungan guru dan siswa itu hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kepercayaan, dan komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman serta meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Yang ketiga, komunikasi efektif, penyampaian informasi yang jelas, adanya interaksi dua arah, serta penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal yang tepat dapat membantu siswa memahami materi lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman. Kesimpulan yang keempat, ice breaking dan motivasi. Ice breaking membantu mengurangi kejenuhan dan meningkatkan konsentrasi siswa, sedangkan motivasi belajar mendorong peserta didik untuk lebih giat aktif.